saya ucapkan juga ketika acara ulang tahun Gereja Isa Al-Masih, saya lupa tahun berapa, yaitu kalau orang Islam mengucapkan kepada Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ngomong urung. Itu artinya dia mengikat diri di dalam perjanjian. Kalau dia bilang Assalamualaikum, itu artinya dia hanya boleh melakukan sesuatu yang damai satu sama lain. Maka disebut Assalamualaikum. Itu pun ada detailnya. Damai itu maksudnya kalau ada orang Islam di suatu kampung, maka dia menjamin gak akan mencuri hartanya orang lain, siapapun dia. Nomor 2, tidak akan merendahkan martabat orang lain. Nomor 3, tidak akan menghilangkan nyawa orang lain. Itu definisi dari Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Islam mengancam Anda, apa yang diancam itu harta Anda atau martabat Anda, apalagi nyawa Anda, maka kayaknya itu pura-pura Islam dia. Itu. Kalau agak lebih jelas, warahmatullahi wabarakatuh itu artinya satu sistem peradaban. Jadi yang disebut menyelamatkan adalah rahmat Tuhan harus ditransformasi, dimanage, dikelola, dikhalifai menjadi barokah. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padi harus di slab supaya jadi beras, beras harus didang, diliwet supaya jadi nasi sehingga menjadi berkah. Jadi jangan dibiarkan orang hanya makan beras, makan padi, karena harus ada manajemen kebudayaan, manajemen politik, manajemen kesejahteraan, ada kementerian segala macam yang merubah gabah pari menjadi nasi, merubah kayu menjadi tiang atau meja kursi, merubah kapas menjadi pakaian, merubah hutan menjadi taman, dan lain sebagainya. Itu yang disebut Assalamualaikum. Jadi, dan karena orang Islam terikat pada rahmatan lil alamin, maka dia harus mengucapkan Assalamualaikum kepada siapa saja. Tidak terbatas pada orang Islam. Jadi ora kok nek wong Islam tak kei slamet, nek wong ora Islam tak kei cilaka, tidak boleh. Bahkan orang Islam wajib mengucapkan salam kepada orang yang mati pun, karena doanya Rasulullah kan selalu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi berdamai kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Makanya kalau orang Islam lewat kuburan kaya wengidan Assalamualaikum, hai. Gitu. Bahkan aku iki nang walang nang semut ya Assalamualaikum. Karena Tuhan mengatakan seluruh yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepadaku. Sehingga benda pun saya kasih Assalamualaikum. Ojo menegok wong Kristen, ojo menegok konco-konco Buddha, wis mesti wis gitu. Jadi saya sekarang mengucapkan Assalamualaikum atau tidak, jangan khawatir, hidup saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua isi dunia dan langit. Ini kira-kira. Tapi saya berpakaian seolah-olah saya seorang syekh, mohon maaf malam hari ini. Supaya Anda yang, saya yakin Anda punya kecerdasan tidak akan tertipu oleh peci saya dan oleh pakaian putih saya. Karena pakaian putih juga dipakai oleh Romo, dipakai oleh biku, dipakai oleh teman-teman spiritualis dari agama yang bermacam-macam. Tapi jangan percaya sama peci saya, karena saya bisa saja berpura-pura seolah-olah saya ini seorang Islam dengan saya belajar Al-Quran fasih, dengan seolah-olah saya punya moral yang baik. Tapi Anda jangan percaya, saya belum tentu orang Islam yang baik. Jadi kalau saya dituduh kafir, saya juga tidak masalah, karena wong Anda itu saya muslim apa tidak, Anda yang tidak tahu, wong yang minta abusi. Letaknya seseorang itu Kristiani atau tidak pada pakaiannya, tidak pada pernyataan mulutnya, tetapi pada kenyataan hati dan pikirannya kepada Tuhan, kemudian pada kenyataan akhlaknya kepada orang lain. Orang Kristen ke gereja itu bukan tujuan. Orang Islam ke masjid itu bukan tujuan. Sholat bukan tujuan. Puasa dan zakat dan haji bukan tujuan. Itu mengserono.
menggo nyiram-nyirami uripmu ben woh apik lah. Wohe Islam kuwi dudu salate kuwi, dudu jemuane kuwi, dudu adzane kuwi. Wohe wong Islam kuwi ya'mal amalan sholihan. Di foto edan tenan ae. Usah saiki iki semene moto coba. Nabi-nabi tersinggung kabeh kowe. Kabeh nabi ki ra ono sing duwe tustele. Aja meneh kok Nabi Ibrahim BBM-an lak ngelu to kowe. Ora mungkin. Iki malah walah jan. Putune sapa iki ya? Ya ora apa-apa alhamdulillah. Lho iki kendel tenan cah saiki iki. Nah, gue salah. Ning aku rasa ngomong kuwi iki ning gereja. Jadi aku ngurmati romo-romo, konco-koncoku, pendeta-pendeta kabeh. Jadi pokoknya assalamualaikum, jangan khawatir. Apapun bentuknya, apapun bunyinya, mau shalom, mau om swastiastu, mau shanti, mau opo ae kan sing penting hatimu tenanan opo ora kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, saya sejauh ini membuktikan kepada Anda semua bahwa saya tidak akan pernah mencelakakan siapapun. Meskipun saya bukan orang Islam, saya tidak akan mencelakakan siapapun. Ora arep nyolong, ora arep ngenyek kowe, ora arep mateni kowe. Nek kowe sing nyolong hartaku aku ora masalah, kowe ngenyek aku ora masalah, kowe mateni aku ora masalah, sebab aku ora melu duwe awakku dhewe. Nek kowe mateni aku, kowe urusan karo sing duwe aku. Ngono kira-kira. Jadi saya ulang lagi ibu-ibu Bapak sekalian, beragama apapun Anda di sini, nanti saya akan bersama-sama saudara-saudara saya ini vokalis Kiai Kanjeng baru ya. Sebentar lagi kita ajak ke Vatikan. Karena Kiai Kanjeng juga pentas di Vatikan ketika meninggalnya Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kita pentas di mana saja, di dalam gereja di Finlandia ada puluhan gereja kita pentas di sana. Dan aku dinesoni oleh sebagian kiai kok pentas ning gereja. Lah pentas ning kuburan ora apa-apa, ning gereja ora entuk ya ruwet kowe ya. Pentas ora entuk. Terus pastor-pastor di Finlandia nutupi reca Yesus sing gede banget ya. Malah ditutupi lah, aku nesu lah, aku iki rene iki arep foto malah ditutupi. Lho ndak apa-apa. Lho ya ora apa-apa foto, ora apa-apa ning ngarepe Ganesha ora apa-apa ning ngarepe Yesus. Kuwi kan kuwi Yesus padha dulak karepmu. Anek kanggoku pokoke kuwi apik kan gitu. Kuwi wah reca apik tenan, le matung apik tenan, aku tak foto ning ngarepe Kiai Kanjeng njur gaya ngene kae. Wis pokoke semua kan ada rasionalitasnya, semua ada logikanya, tapi nanti saya tidak akan ngomong agama. Saya tidak akan ngomong Islam, saya tidak akan ngomong Kristen, saya tidak akan ngomong Buddha, Hindu, Konghucu, ora. Rasa ngomong kuwi sik, aku arep mundur 2 langkah. Tapi sebelum saya bicara apapun, karena waktunya tidak banyak, sekarang saya ingin anak-anak saya di belakang saya ini kolaborasi. Kita memang minta kepada Gereja Isa Al-Masih supaya mensuplai Kiai Kanjeng vokalis wanita, sebab Kiai Kanjeng iki lanang kabeh. Dan kuwi dinesoni karo aktivis-aktivis, wah Kiai Kanjeng mendiskriminasikan kaum wanita, masa ndak ada vokalis wanita ya diskriminasi ndasmu ora ono sing gelem Rano sing gelem malah dinesoni ya iki ya jan. Oh nganti kira rabi-rabi nganti saiki ya. Di tenan to ning buriku. Ning gereja ya sapa ngerti lho Mam ning kene jodohmu ketemu Mam ya amin ya rabbal alamin. Dadi nek jemua bojomu ngeterke kowe jemuan ya to, nek minggu kowe ngeterke nang gereja ya to lumayan. Nek kowe urung sembahyang subuh ya wis kowe sembahyang subuh ning gereja ya ora apa to Romo nggih. Ora apa-apa. Tidak ada gereja, tidak ada masjid, yang ada itu fungsinya. Kata Tuhan, kata Rasulullah Muhammad SAW, dimanapun engkau bersujud, disitulah masjid. Begitu juga agama lain. Maka seluruh dunia ini kita jadikan masjid. Seluruh dunia ini oleh teman-teman kita dijadikan gereja, kan begitu. Di sawah pun engkau mengabdi kepada Allah, maka sawah itu menjadi gereja, kan begitu. Karena kita hidup ini dalam substansi dan esensi, gitu loh. Ambok kue kuplukan kaya ngopo, nek kue koruptor kan yo, tetep kupluke kue meng ason-asonan kan gitu. Aku kumpulan ngene iki soalnya ora ana sing gawe, Pak. Kayak koruptor kae nek ketangkep kae lanjur kumpulan ireng ta nika.
Jadi pokoknya anggar ono koruptor ketangkep mesti langsung kuplukan. Kuwi nyenengke tenan kuwi. Kuwi malaikat ki bingung lek ngrumuske piye iki. Bingung. Terus nek wis diadili njur nggawa rosario niku lho, nggawa tasbih niku sing diono iki sing diitung ki apa to ya iki. Kuwi ngitung apa ora mudeng aku. Tapi ora apa-apa lah Gusti Allah jan penggaweane dienggo cewek wong-wong kotor ngono kuwi kan itu. Oke, sebelumnya saya ingin teman-teman membawakan ini medley dari beberapa lagu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi pada tahun 2008 Kiai Kanjeng diminta oleh kumpulan gereja-gereja Protestan, organisasi gereja Protestan se-negeri Belanda. Kita diundang ke sana untuk keliling ke gereja-gereja Kristen, Katolik, sinagog-sinagog, masjid-masjid maupun tempat-tempat kebatinan. Karena di Belanda juga banyak pos-pos kebatinan. Kita ke Belanda keliling itu menghasilkan pada hari ke-19 perdamaian MOU, perdamaian antar umat beragama di seluruh negeri Belanda. Nah terus Kiai Kanjeng saya wuruk-wurukan lagu Romo, wuruk-wurukan lagu dengan konco-konco Katolik, Kristen, Hindu, Yahudi sak piturute lah. Saya ingin tidak main-main, saya ingin agak serius bicara karena aslinya saya itu kan sangat serius dan lembut dan halus ya. Cuman kadang-kadang karena menyesuaikan diri dengan hadirin maka saya agak kasar-kasar sedikit tuh untuk yang belakang-belakang sana itu gendo-gendo kayak banget. Oke, bismillah gini. Kita ini kan mengalami ironi luar biasa ya. Agama-agama di muka bumi ini kok malah menjadi sumber konflik ya Roma ya. Jadi saya itu kadang-kadang terus capek ngomong agama, jadi saya mundur 2 langkah. Piye nek cara kira-kira upama ora ana agama ngono wani ora ya dhewe hidup damai iso apa ora ya gitu ya. Jadi saya berpikirnya gini. Tuhan kan bikin Big Bang dulu. Tuhan bikin pancaran cahaya. Kalau dalam tasawuf disebut Nur Muhammad. Kemudian pancaran cahaya ini menjadi kumparan yang berputar-putar sampai akhirnya ada yang memadat dan jumlahnya bertriliun-triliun sampai akhirnya menjadi susunan bintang-bintang. Kemudian ada tata surya yang luar biasa banyak. Jadi ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang pertama itu cahaya. Kemudian cahaya itu menjadi benda-benda, ada yang menjadi benda padat, ada yang menjadi benda cair, ada yang menjadi benda gas. Kemudian katakanlah itu satu level, satu dimensi cahaya, kemudian dimensi benda. Jadi kita ini manusia ini adalah hasil evolusi dari sekian dimensi. Yang pertama cahaya, kemudian benda. Jadi kita ini sebenarnya kan tidak lebih dari kerikil, batu, tanah liat dan seterusnya. Tetapi ada evolusi dari benda itu, yaitu pertama dia benda, cahaya dulu, kemudian menggumpal jadi benda. Kemudian benda ini ada yang berketumbuhan, yaitu tanam-tanaman. Ini dimensi berikutnya. Kemudian benda berketumbuhan bernafsu, berdarah daging. Itu namanya binatang. Nah binatang yang keempat ini, binatang ini begitu dikasih akal oleh Tuhan, maka dia disebut manusia. Tandanya adalah dia punya 3 unsur. Jadi dalam pengetahuan yang saya dapatkan, Adam dulu dibikin Tuhan, terus ditiup kepalanya sehingga berakal, kemudian ditiup dadanya sehingga punya hati nurani, kemudian ditiup syahwatnya. Hidup manusia, adanya negara, adanya sistem sosial, adanya kebudayaan atau apapun, sebenarnya adalah untuk menentukan manajemennya gimana ini, antara akal sama hati nurani sama syahwat ini, yang primer mana, yang ketua mana, yang wakil mana, yang bahaya mana, yang baik mana. Kalau keliru kita memanage 3 hal ini, maka manusia gagal menjadi manusia. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, di antara ini akal, hati, sama syahwat itu pemimpinnya yang mana bapak? Yang punya kehendak itu syahwatnya, apa hatinya, apa pikirannya? Yang punya kehendak hatinya. Kemudian akal membantu hati untuk membatasi diri. Nek karepe hati kan rabi 10, korupsi sak oke-oke gitu ya, gawe kelambi 10 gitu ya,
punya mobil banyak. Kalau maunya hati kan tidak terbatas, karena hati itu dia bersifat kayak api. Dan api itu membara kalau syahwat mempengaruhi dia. Jadi antara akal, pikiran, hati itu ada sistem kontrol. Pikiran ini aslinya dia cuma otak, tapi karena ditiup oleh gelombang elektromagnetiknya Tuhan di atas ubun-ubun sini, maka dia punya fungsi software sehingga dia bisa berpikir. Jadi otak adalah pikiran adalah akal adalah otak yang ditiup oleh kehendak Tuhan sehingga dia bisa punya fungsi berpikir. Kambing juga punya otak tapi tidak mendapat tiupan hidayah dari Tuhan, maka kambing tidak bisa berpikir. Kan gitu kira-kira ya. Nah, gunanya berpikir adalah menentukan regulasi-regulasi, menentukan batasan-batasan. Kalau jadi manusia diberi kebebasan, tujuannya adalah untuk memahami batasannya. Kalau orang tidak mengerti batasnya, dia akan hancur dengan sendirinya. Maka akal gunanya adalah untuk menemani hati supaya hatinya punya batasan. Nek karepe ki ya bar dadi gubernur apa bupati ki ya nek iso ya pindho, nek bar pindho ya bojone, bar bojone ya besane, bar besane ya ponakane, pokoknya terus lah. Piye caranya 2014 iki partai yang berkuasa harus naik dari 7,5% konstituennya. Kalau sampai tidak naik dari 7,5%, insya Allah pemilu diusahakan untuk batal. Nah, supaya naik, maka partai-partai oposisi, partai yang besar yang lain, terutama PDIP sama Golkar, harus dicari tokoh-tokohnya yang punya masalah dan dicoba dilaporkan ke KPK untuk diseret ke dalam penjara. Jadi akan ada TOTO, target-target operasi yang sangat besar-besaran dari sekarang sampai Maret yang akan datang. Tokoh-tokoh yang Anda kagumi tiap hari di televisi, di koran-koran, mereka adalah juga target-target operasi. Tujuannya adalah supaya dua pesaing ini tidak bisa apa-apa sehingga yang berkuasa ini bisa naik konstituennya. Itu semua adalah syahwat, yaitu ketika pikiran tidak mampu menemani hatinya sehingga syahwatnya yang akhirnya berkuasa atas hatinya. Saya nggak akan panjang lebar berceramah mengenai ini, pokoknya intinya itu saya tanya sama sampean. Menurut sampean politik kita sekarang itu yang mimpin ininya apa ininya? Ngono ya, gampangane lah. Ngono lah wis. Bangane ilmiah wis. Syahwat itu tidak hanya seks, syahwat itu segala sesuatu yang tidak proporsional. Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang seperti api sifatnya, bukan seperti air, bukan seperti benda padat. Karena kalau api itu tidak ada ukurannya. Sebatang korek api saya bakarkan ke karpet ini, seluruh karpet terbakar, seluruh panggung terbakar, seluruh gereja terbakar, selanjutnya seluruh Semarang terbakar, bisa jadi seluruh pulau Jawa terbakar, dan berarti seluruh dunia bisa terbakar hanya oleh sebatang korek api. Itulah sifatnya hati, apalagi kalau dipengaruhi oleh syahwat. Menurut sampean Indonesia sekarang dipimpin oleh nurani apa oleh akal sehat apa oleh syahwat? Ah, jelas ya. Jadi nek digambar ku ndase iki syahwat. Ah, sing pinter ngelukis sesuk dilukis ya. Nah. Syahwat itu syahwat itu keserakahan lah. Keserakahan, orang yang tidak tahu batas gitu ya. Maka pikiran ini kan urusannya regulasi, urusannya memahami batasan-batasan. Ilmu pengetahuan gunanya adalah supaya manusia mengerti empan papannya, kan begitu. Nah, Bapak sekalian, setelah benda berketumbuhan, benda bernafsu yaitu hewan dan berdarah daging, baru kemudian menjadi manusia. Jadi menurut saya untuk berdamai di antara kita, sudahlah, tidak usah kita gunakan Islam dulu, Kristen dulu, tidak usah kita gunakan Buddha, Hindu, Konghucu dulu, kita gunakan kemanusiaan dulu deh. Kalau Anda itu manusia, mosok sih Anda akan nyakitin orang? Anda cukup punya nurani saja dengan akal sehat. Mosok kue harap ngelarani wong, mosok kue harap nyolong, mosok kue harap mateni wong. Kalau manusia lulus jadi manusia, insya Allah meskipun dia tidak beragama, insya Allah kok damai satu sama lain. Kalau manusia benar-benar manusia dengan manajemen yang bagus antara pikiran dan hati nuraninya untuk mengatasi syahwatnya, insya Allah manusia bisa berdamai. Jadi karep kuki dadi wong sik ngono lho. Lagi sinau agama. Lagi wong wae durung ya.
Lho nek wong ki ora nglarani wong, nek wong ki ora ngonek-ngonekke wong, nek wong ki ora ndak merendahkan orang, tidak membunuh orang, tidak membenci orang, kan begitu. Jadi cukup jadi manusia saja, asal kita lulus jadi manusia wis lumayan. Lho saiki ki justru mergo wong duwe agama njur dadi dudu menungso. Kok iso lho nduding kowe kafir lho. Cak Nur Kholis Majid ketika mau meninggal, Pak, itu didatangi oleh 2 orang tokoh agama. Cak Nur ini menurut dokter sampean itu tinggal 1 minggu usianya sampean. Karena banyak dosa sampean itu. Tobat mulai sekarang. Lu wong arep mati lho kono ki ngono. Iso kowe kancamu ning rumah sakit jare dokter kira-kira iki garis seminggu iki wis parah iki wis ra iso apa-apa njur kowe kondo. Dik wis tenang wae ora apa-apa kuwi garis seminggu ning wis pokoke saiki sing tobat lah saiki ya ngono. Entuk ngomong ngono kuwi. Entuk wong picek kok ora ni kowe kok picek ngopo to? Ana wong dingklang sikile pincang cang nang dicang ngono kuwi. Entuk ngono kuwi. Ana wong merongos terus halo merongos ngono. Entuk. Cukup jadi manusia. Kita tidak akan menyakiti orang, itu maksud saya. Jadi mungkin saya mundur 2 langkah. Katakanlah Anda bukan orang Islam, katakanlah Anda bukan orang Kristen, katakanlah Anda orang yang tidak beragama. Asalkan Anda manusia, insya Allah pasti damai. Manusia tidak suka bermusuhan. Gitu loh. Saya tidak mau punya musuh, sama sekali tidak mau saya. Dan soalnya kalau terpaksa musuhan ya jomeng cangkem. Nek jan musuhan lah ya paten-patenan, musuhan kok tanggung. Saiki musuhane meng ning masjid nyacat. Ning pengajian ngonek-ngonekke wong cangkem. Nek musuhan ya paten-patenan, musuhan ora paten-patenan. Ngono lho nek karepku. Lah nek ora aja musuhan, ayo kekancan. Maka saya kekancan sama Romo-romo sejak dulu. Sama pendeta-pendeta lho, aku ya Romo Mangun tuh pakai peci dan aku guyon. Romo Mangun harus nganggo peci mbok wis sembahyang subuh ngono aku. Asem ya Indonesia gitu kan dia. Loh guyon dengan batas-batas tertentu gitu loh. Karena saya hampir tiap hari di gerejanya Romo Mangun pada waktu itu tanpa saya kehilangan Islam saya. Dan Romo Mangun juga tidak peduli saya Muslim. Yang penting sebagai manusia output saya baik. Dan dia sebagai manusia outputnya baik kepada saya. Maka orang Islam jangan menyembah sembahyang, jangan menyembah ibadah. Ibadah itu bukan tujuan, ibadah. Lah saiki kleru saiki sing dipamerke kayak wong alim kayak lus, engko sik. Kayak pas ditangkep kayak pas tahlilan ya yoan kayak. Jadi ibadah itu ke gereja itu kan nyirami jiwa ya Romo ya. Ben wah apik kan gitu lah. Wohe kuwi dudu ibadah kuwi, wohe kuwi kelakuan apik, amal soleh atau dharma. Dharma kepada manusia lain itulah buah dari kehidupan. Supaya berbuah subur dan dinikmati semua orang, maka orang beribadah. Karena ibadah itu menyirami jiwamu, menyirami pikiranmu supaya sehat, menyirami hatimu supaya lembut dan penuh cinta. Itulah gunanya ibadah. Bukan ibadah adalah identitas. Iki wis susah iki. Wong Islam iki begitu dadi wong Islam gelar 5. Haji sapa? Lho nek dijangkepi kan kuwi begitu sholat untuk gelar musolli. Begitu zakat, begitu berzakat untuk gelar muzaki. Lunga kaji, haji. Terus syahadat, syahid. Jadi setiap orang Islam umpamane jenenge Sutarno, kuwi jenenge syahid, musolli, muzaki, soem, haji. Lho 5 gelare. Itu Bapak sekalian. Ini waktunya tidak banyak, tapi inti yang saya omongkan adalah saya kemana-mana tiap hari ya. Tadi malam kita di Sukoharjo juga.